nggak mungkin yang kita mancing ikan, nggak umpan, nggak mungkin. Betul, betul banget. Harus ada umpannya, kan gitu. Dengan apa berbayar. Nah, itu saya pelajari meta S-nya, oh gini, seperti ini meta S itu. Bagaimana kita bisa mencapai jamaah sampai luar daerah, lebih luar pulau, se-Indonesia, itu ada algoritmanya. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat catur semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh keberkahan, dan semakin didekatkan dengan panggilan suci ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali lagi di ruang podcast bahagia. Nah, ruang yang menghadirkan kisah inspiratif, pengalaman yang penuh makna, dan cerita perjuangan para duta keluarga bahagia bersama Catur Travel. Dan hari ini spesial sekali karena kita kedatangan salah satu agen resmi Catur Travel yang luar biasa. Karena jamaahnya bukan hanya di satu kota, tapi itu sudah melalui lintas daerah. Nah, beliau adalah Gus Lukman Dadili Al-Hafiz. Beliau selaku pengajar tahfiz sekaligus agen resmi Catur Travel. Masya Allah, kita sambut beliau. Monggo Gus. Assalamualaikum Gus. Iya, monggo Gus. Masya Allah, selamat datang Gus Lukman di ruang podcast bahagia bersama Catur Travel nih Gus. Nah, baik Gus, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Gus, boleh dong sambil menyapa sobat catur semuanya untuk memperkenalkan diri Gus. Nih, Gus Lukman ini agen di wilayah mana, dan mungkin ada profesi lain selain menjadi agen resmi catur. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang sahabat catur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, menjelang siang ini juga ya saya menyapa para jamaah-jamaah juga, calon jamaah dan sahabat-sahabat catur yang alhamdulillah semoga disehatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga puasanya menjadi puasa yang Ramadan yang sempurna tahun ini juga, dan nggak bolong-bolong. Karena tantangannya adalah kalau puasa itu mesti ada yang bolong kan. Betul. Gitu. Semoga bolong semua, nggak bolong semua, disehatkan semua Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik sahabat catur, pagi ini saya sedikit mengenalkan saya sendiri, adalah namanya Lukman Dadili, ya, Hafid. Alhamdulillah diundang oleh tim catur, ya, ya. Ya. Jadi saya seperti biasa adalah kalau di ranah travel adalah sebagai agen resmi pertama, ya. Terus keseharian saya selain di dunia travel juga mengajar tahfidz, di LPTQ juga. Ya, terus berkecimpung di dunia perkumpulan teman-teman hafidz Surabaya, terkenal dengan FSHS, terus dengan forum Silaturahim Surabaya, ya. Dan juga di dunia dai juga, ya, hanya mengisi sebagian kecil. Saya sendiri asli dari Surabaya, Alhamdulillah masih satu kampung dengan CEO kita Pak Haji Muhyiddin Billah. Masya Allah. Masih satu kampung. Nah, saya masih kakak kelas, kalau sekolah kakak kelas. Ya, teman keseharian, teman ngobrol di kampung seperti itu. Terus saya di luar juga ada kesibukan lain, ya, selain di dunia tahfidz, ya, dan travel. Mungkin
ada satu pekerjaan juga yang untuk keseharian saya juga ya gitu. Masya Allah, sangat luar biasa, banyak Iya, banget ya Banyak, Gus ya. banyak. Dan salah satu juga beliau kadang mengajar ya Gus ya, Iya, mengajar mengajar. anak-anak tahfiz, Iya. juga kadang setiap malam itu imam masjid Gus. Imam masjid juga, Imam masjid. Masya Allah, Alhamdulillah diberikan amanah. Masya Allah, Gitu, luar biasa, kepercayaan. luar biasa nih Iya. Gus. Nah ini nih Gus, kita lanjut nih Gus ya. Iya. Kami dapat informasi nih Gus, bahwasanya semua jamaah dari Gus Lukman itu justru berasal dari luar Gresik nih Gus. Iya. Bahkan banyak dari luar kota atau luar pulau. Iya. Bagaimana nih Gus caranya memperoleh jamaah di luar domisili, dan strategi unik apa nih yang Oh, gitu. antum lakukan? Iya, memang kalau dikatakan saya oleh teman-teman agen sendiri ya, agen resmi catur ya, sebagian besar, terus kok bisa jenengan ini sampai bisa dapat jamaah dari luar daerah, lebih-lebih luar pulau begitu banyak kan Iya. gitu. Tahun-tahun sebelumnya, tahun yang kemarin juga gitu. Padahal saya sendiri nggak ada yang kenal dari luar pulau, luar daerah itu siapa orangnya, atau teman-teman yang di luar daerah nggak ada memang. Nggak ada Betul, Gus. betul nggak ada. Biasanya kalau di seperti link itu kan ada dari teman, Iya. ya, dari saudara atau dari family atau dari memang jamaahnya kan gitu, betul. Iya. Memang jamaah pengajian atau apa? Enggak ini. Nah, itu memang kalau diceritakan dari awal panjang, ceritanya panjang. Kalau diceritakan hari ini kan nggak 3 hari nggak habis ini, nggak habis. Kenapa bisa sampai di luar daerah itu kan saya salah satunya memakai alat komunikasi ya yang digital itu saya manfaatkan betul. Saya teman dari luar daerah nggak ada. Adapun itu nggak seberapa banyak. Di luar pulau lebih-lebih. Siapa yang kenal? Nggak ada. Ya, betul. Tapi justru nama saya di satu daerah, 1-2 daerah itu nama saya melambung di sana. Ya, salah satunya Kalimantan, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Iya, nih, di Gus. Sangatta. Nah, gitu. Terus Sulawesi Tengah, daerah Poso, daerah mana lagi itu, Lombok. Nah, terus yang terbaru lagi daerah Maluku. Oh, Maluku pun ada. Maluku ada saya. Insya Allah nanti awal musim ini bergabung dan sudah fix. Fix ya. Sudah fix. Masya Allah. Maluku. Sudah fix. Sobat Maluku, Catur. Maluku, Gorontalo. Ya, itu luar pulau. Kalau daerah, saya sendiri kan agen dari Surabaya. Terus sekarang kadang domisili di tempat tinggal di kadang di Gresik kan gitu, kadang di Surabaya kan gitu. Jadi pindah-pindah. Pindah-pindah. Ada rumah ya, rumah mana yang paling bisa tempati ya saya tempati itu. Masya Bener Allah. sama sendiri kan gitu. Terus kalau luar daerah pun itu kalau dari teman bisa kenal jamaah, dapat jamaah dari daerah itu kan hanya sebagian kecil, sebagian kecil. Pengen kecil Iya, justru sebagian ya. kecil. Malah yang terbanyak jamaah dari luar pulau daerah itu yang memang notabene saya nggak kenal sama sekali. Pakai apa? Pakai alat digital, saya manfaatkan. Pakai Meta Ads Facebook, Meta Ads Facebook, terus IG. Oke. Kalau TikTok hanya untuk fasilitas sebatas saya kirim-kirim upload video. Oh, gitu brandingnya aja. gitu. Brandingnya itu pengenalan, hanya pengenalan. Kalau dunia kita harus bisa mengikuti perkembangan digital. Lah waktu itu kan teman-teman memang belum, teman-teman agen sendiri belum mengenal Meta Ads. Saya coba buka-buka Facebook kan gitu untuk apa sih, bagaimana untuk dunia marketing ini bisa berkembang kan gitu. Betul. Gitu dunia marketing. Kalau kita hanya sekedar door to door itu lama. Oh iya betul. Memang ada sebagian teman sekarang, contohnya saya sebut aja Bu Tati itu door to door, tapi jamaahnya beli banyak karena semangat beliau. Ya. Nah itu memang dulu saya memang seperti itu dan memang sangat lama kita memperkenalkan travel catur itu ya.
Itu kalau dengan sistem tertutup itu lama banget. Oh, lama. Lama. Nggak kayak yang sekarang pakai digital gitu ya, Gus? Sekarang ya? kan eranya kan era digital. Betul, Semua orang pakai HP. betul. Ya kan gitu. Lah, yang paling didominasi oleh masyarakat sekarang yang diperlukan adalah sebuah alat digital. Ya, itu kan memang bisa membawa manfaat, bisa juga tidak. Nah, saya ambil manfaatnya seperti itu untuk marketing. Saya belajar sedikit-sedikit dari Facebook bagaimana. Saya nggak paham, memang awal nggak paham apa sih Meta Ads itu kan gitu. Apa sih marketing penjualan kok bisa sampai segini? Itu saya juga belajar dari YouTube kan gitu. Belajar dari TikTok kan gitu. Belajar langsung menyelam gitu ya? Iya, Gus, ya? belajar sendiri. Langsung. Iya, belajar sendiri. Sebelum, mohon maaf juga, sebelum catur ini memberi pelajaran atau mengenalkan kepada agen-agen tentang marketing digital. Nah, gitu. Kalau memang sebelumnya memang catur sendiri kan sudah punya gitu, timnya sendiri. Betul. Nah, saya sendiri mencoba sendiri untuk terjun ke situ. Sendiri. Iya, teman-teman. sendiri bagaimana. Bayangkan. Ya, sambil tanya gimana ini juga saya harus tanya gitu. Tapi saya gali melalui digital, melalui Facebook, melalui TikTok, kok bisa di sebelah itu teman-teman yang lain, travel yang bisa sampai penjualan sampai meningkat, itu saya gali. Seperti itu. Nggak melulu harus inilah catur travel dengan pelayanan seperti ini. Kalau kita mengenalkan hanya sekedar door to door atau face to face itu nggak cukup. Iya, betul, Nggak betul. cukup. Kita harus melek media. Melek media harus wajib itu. Dan melek media bukan hanya dengan Facebook yang biasa aja, itu harus berbayar. Harus disupport iya. ya, harus Dulu juga saya disuntik. penasaran, kenapa sih? Ini kan ada dunia marketing di Facebook. Itu juga awalnya saya penasaran. Saya kan sudah ngiklan di Facebook, tapi kok nggak ada yang klik ke saya kan gitu. Ya, itu Padahal awal-awal ya. Gus? Awal-awal, saya penasaran gitu. Penasaran dengan marketing yang ada di Facebook itu. Kok bisa ya? Yang lain bisa punya jamaah dengan Facebook. Saya juga dengan Facebook, ya. Tapi kenapa nggak ada hasil? Oh ya. Saya gali, saya pelajari. Oh, ternyata harus bayar. Harus bayar, kan gitu. Nggak mungkin yang kita mancing ikan, nggak umpan, nggak mungkin. Betul, betul banget. Harus ada umpannya, kan gitu. Dengan berbayar. Nah, itu saya pelajari Meta Ads-nya. Oh, gini, seperti ini Meta Ads itu. Bagaimana kita bisa mencapai jamaah sampai luar daerah, lebih luar pulau, se-Indonesia. Itu ada algoritmanya. Dan itu ada istilahnya garis-garis sampai berapa jamaah yang kita dapatkan itu ada. Gitu. Berarti spesifikasi yang kita butuhkan itu ada gitu. Ada, ya, Gus, ya? ada semua. Pilihannya itu ada. Dari umur, dari wilayah, tergantung kita. Lah dari mana? Kita harus belajar gitu. Harus belajar. Ya, kalau dibilang kok bisa ya, Gus, itu bisa iklan itu sampai dapat jamaah itu. Lah awalnya teman memang harus berbayar. Itu memang ada sebagian teman-teman yang kok harus berbayar ya. Nah, itu kan cukup Facebook. Nah, Facebook kan juga pakai internet, iya, tapi kan harus berbayar kan gitu. Semuanya harus berbayar. Buat brandingnya ya. Untuk pengenalan kan gitu. Tapi itu paling banyak nih Gus, kalau boleh tahu nih. Berapa nih Gus kira-kira dalam 1 bulan mungkin berapa nih Gus? Jamaah. Budgetnya? Oh, budgetnya. Budgetnya kalau dalam 1 bulan itu kalau saya ada 2 kan itu. Meta Ads itu saya bagi dengan 2. Oh. Jadi kalau memang harus pegang alat komunikasi itu lebih dari 2, lebih dari 2, bukan 1. Kalau 1 kan cukup komunikasi kan gitu, bisa 1 bisa.
Saya nggak punya tab untuk komunikasi untuk iklan tiap hari. Itu saya khususkan di wilayah Indonesia. Indonesia. Jamaah saya makanya ada yang dari Bandung. Oh ada ya Gus? Ada, kemarin dari Bandung ada. Dari Bandung ke sini gitu? Iya. Oh. Kenapa mereka percaya? Ya, karena saya briefing di awal. Bagaimana catur ini bisa melayani jamaah dengan baik. Betul. Ada video-video yang sudah dikemas oleh tim catur, ya seperti keberangkatan, Ya. seperti pas waktu pelaksanaan ibadah di sana, kan gitu. Itu saya kirimkan via video pengenalan seperti itu. Pertanyaan apapun saya suguhkan. Mau apa yang belum paham, monggo ditanyakan, bisa ditanyakan. Itu yang saya harus komunikasi dengan jamaah. Kalau nggak tanya kan nggak tahu, kan Betul. gitu. Harus ditanyakan. Kalau kita iklan hanya sekedar mengirim video, mengirim brosur, jamaah itu juga apa sih ini? Iya Nah, betul, kan gitu. betul. Kalau kita sudah ada iklan, ya kita kirim brosur, jamaah kita suruh tanya, bagaimana? Kita suguhkan apa yang kita punya, kita suguhkan. Bapak gimana, dari mana? Pengenalan, sama seperti ini gini pengenalan. Mohon maaf Bapak, izin dari mana, dengan siapa, kan gitu. Terus kita salam dulu. Keperluannya untuk tanya ke dunia travel ini, program-programnya dari catur seperti ini, maunya gimana, rencana kalau mau umroh, tadi kan Bapak mau tanya umroh atau Ibu tanya umroh, gitu. Program catur itu gimana, mau tanya berapa hari kan gitu. Ya. Itu kita gali semua. Detail ya Gus. Detail. Kita harus detail. Nah, Bapak dari mana, mau rencana programnya di bulan apa, tanggal berapa, mau cari budgetnya yang sampai berapa, seperti itu. Oh, stand 24 jam ini HP ya buat 24 jam, 25 jam saya. Rasa 25 jam Sobat Catur. Bukan 24 jam lagi. Jadi kita gali, nggak hanya melulu kita ngirim iklan gitu, terus kita diem nunggu orang nunggu jamaah atau dari iklan itu MetaS tanya, enggak gitu. Dan iklan itu saya tiap hari minimal itu saya kalau yang wilayah lokal itu jaraknya kalau MetaEdge ya, sedikit saya jelaskan juga. MetaEdge itu ada jarak, ada batasan wilayah. MetaEdge yang lokal itu jarak temunya sekitar 80 kilo radiusnya. 80 km. Ya, dari wilayah kita. Dari wilayah kita. Nah, kita mendapat jamaah, tinggal pilih aja. Mau wilayah mana, kan gitu. Mau wilayah mana. Itu bisa kita arahkan. Wilayah Jawa Tengah, kita taruhlah pin kita di situ, wilayah radius 80 km. Wilayah Jawa Timur, dapatnya orang mana? Orang Pasuruan, orang ya dari MetaS tadi itu. Kalau mau keluar pulau berarti sesuai dengan jaraknya tadi. Dengan jaraknya itu pun nggak langsung bisa kita ngiklan seluruh Indonesia. Oh nggak bisa ya? Nggak Gus, bisa. Ya? Dari kayak seluruh Indonesia keseluruhan tuh nggak bisa ya? Nggak Gus, bisa. Ya? Harus sesuai dengan radius tadi. Harus ada waktu kita awal-awal lagi saya ngiklan itu nggak bisa langsung Indonesia, seluruh Indonesia. Itu memang ada radiusnya berapa kilo dulu, baru berkembang di situ. Itu butuh berapa bulan, kalau nggak salah itu jalan 6 bulan baru bisa. Tapi ini nggak Gus, mempengaruhi budget nggak? Kayak semakin lebar radiusnya berarti dia budgetnya semakin besar gitu. Semakin kita budgetnya semakin besar, otomatis wilayah yang kita jadi sasaran kita untuk cari jamaah itu juga semakin banyak, semakin luas. Iya, semakin luas. Dan MetaEdge itu kan ada batasan umur juga di situ, minimal 21 sampai 65. Ya. Gitu. Nah, ini Gus, dari pengalaman antum menjadi agen, berapa banyak jamaah dalam 1 bulan yang antum dapat dari branding di MetaEdge? Minimal itu tiap bulan saya paling minim itu 15.
15. 15. Minim guys 15. Iya, ini 15. Bahkan kemarin itu kan sampai 100 berapa itu kan. Gitu. Oh, langsung Itu hampir juga saya dapat. nggak kenal zamannya dari mana. Karena saya kan pakai alat komunikasi tadi, pakai digital. Saya manfaatkan betul Meta Ads itu. Betul. Iya. Nah, Nikus, tadi kita kelewatan Nikus Iya. pertanyaannya Iya. Nikus, kayak di awal itu kan sudah cerita Nikus ya. Kita kembali lagi ke awal Iya, karena iya, kelewatan. nggak Nikus. apa. Antum itu kan sudah ada kesibukan utama di luar Iya. sebagai pekerjaan tetap Nikus. Iya. Tapi kenapa memilih menjadi agen resmi catur? Iya. Boleh diceritakan nih bagaimana awalnya bisa bergabung? Apakah sebelumnya pernah berangkat bersama catur dulu, merasakan dulu baru menjadi agen, atau bagaimana gitu Gus? Iya. Kalau diceritakan mulai awal sih panjang, singkat aja. Saya singkat potong-potong aja biar Oke. soalnya 3 hari ini kalau habis. Jadi memang awalnya dulu itu saya juga berteman dengan CEO kita, Pak Haji Muhyiddin Billah, sama-sama di satu kampung juga. Beliau juga mohon maaf juga ikut orang juga di travel ke BA. Saya juga mempelajari, bukan ikut, mempelajari travel kan gitu. Sempat mau ikut juga, tapi ada rasa khawatir kan gitu, karena nggak kenal. Akhirnya dengan berinya waktu, saya ada komunikasi nyambung sama Pak Haji Muhyiddin Billah selaku CEO kita. Juga dia sudah pernah berangkat umroh, saya juga belum pernah berangkat sama sekali waktu itu, gitu. Kalau nggak salah tahun berapa itu, 2009 kalau nggak salah. Sudah lama. Iya, sudah lama. Ya, memang kita satu kampung tapi nggak pernah ketemu, gitu. Beliau sudah banyak kegiatan, juga kegiatan banyak. Akhirnya ketemu, kita ngobrol, ya. Terus beliau tanya ke saya, jenengan kan dengar-dengar mau ikut travel di travel ini, travel A atau B. Iya. Gini Gus, saya kan sudah gabung di KBH dan sekarang alhamdulillah sudah mendirikan sendiri. Waktu itu kalau nggak salah BCA namanya. Awal mulanya Barokah Cahaya Arafah. Itu kantornya di Romo Kalisari. Waktu itu. Nah, ikut gabung, beliau tanya ke saya, gimana Gus kalau kita gabung aja, sampean gabung sama saya. Saya di dalam urusi manajemen, sampean di luar ya jamaah. Itu pun nggak langsung yang ada seperti ini juga. Iya. Iya. Waktu itu juga karyawannya cuma 4. Iya. Saya ditawari ya, awal tadi ditawari ya, oke lah. Saya kenapa percayanya itu karena satu itu masih teman saya sendiri. Alhamdulillah. 2 masih satu kampung. Ya, saya tahu kesibukan beliau gimana, keseharian beliau gimana. Jadi saya percaya di situ, kan gitu. Saya percaya di situ. Oke, kita sama-sama. Saya juga pengen berangkat umroh yang gratis juga kan. Pengen seperti itu. Kalau nabung sendiri, bayar sendiri kan nggak mungkin waktu itu juga. Masih belum nikah waktu itu juga. Pengen kan gitu. Lanjut Gus. Nah, terus saya masuk gabung dengan BCA. Waktu itu karyawannya masih 4 kalau nggak salah. Yang saya ingat Mbak Arti, ya, Pak Suci, Pak Agus, terus satu lagi kalau nggak salah siapa, udah ada lama nggak gabung juga, dan Mbak Ipin. Kantornya ruangannya masih besar inilah. Masih besar ini ya? Iya, masih besar ini. Satu ruangan tapi masih besar ini, kan gitu. Alhamdulillah, sebelum saya punya jamaah sampai sekarang hampir ratusan kan itu juga. Yang saya gali waktu itu nyari jamaah dengan sistem door to door. Door to door. Door to door, gitu. Itu pun susahnya setengah mati.
gitu. Belum transportnya, Belum itu juga. Saya harus kenal ini, harus ke apa ini, ke sana kan gitu. Nah, terus gabung, alhamdulillah lambat laun saya tahu dunia travel seperti ini, dunia umroh itu seperti ini. Dan akhirnya saya berangkat waktu itu kalau nggak salah 2016 ya. Tugas pertama menjadi tour leader juga gitu, gratis juga karena saya dapat jamaah waktu itu, alhamdulillah. Berapa nih Gus pertama jamaah antum yang dapat? Masih beberapa aja, masih beberapa aja. Kan saya juga ditawari oleh beliau Pak Haji Muhyiddin. Nah, terus gimana sampai berangkat mau tahan sampean dampingi jamaah. Saya itu tidak pernah berangkat sama sekali. Gimana caranya? Ya, sampai sekarang saya ingat itu mungkin perkataan beliau. Terus Pak Mudin aja belum pernah mati tapi sudah bisa merawat orang mati. Masa Amin nggak bisa? Akhirnya saya betul-betul dengan dekat itu ya, dengan berkat beliau saya alhamdulillah bisa berangkat kan gitu. Membawa kalau nggak salah 2 bis. Waktu masih transit di Malaysia. Itu. 2 bis itu sudah Masya Allah ya, baru gitu. Pertama ya Gus sama almarhum Ustadz Amin ya, waktu itu sampai sekarang ini ya, ini ya sampai sekarang ini. Masya Allah, perjalanannya sungguh sangat panjang ya Sobat Catur ya. Kalau mau diceritain nanti kita tunggu di part-part selanjutnya. Kita mendatangkan beliau. Karena aja di jamaah waktu itu juga kalau nggak salah hampir 2 tahun saya nyari jamaah itu, 2 tahun itu sulitnya sama 2 tahun 2 tahun nyari jamaah itu nggak dapat sama sekali. Dengan sekarang berkiranya waktu alhamdulillah ada digital kan gitu, dia sudah menemukan titik temunya. Iya, titik temunya. Nah nih Gus, ada pertanyaan nih dari Kak Rania Ananda. Umur berapa nih Gus kok masih bisa main IT seperti Meta, keren Gus gitu. Maksudnya? Dari Kak Rania. Ya. Sekarang? Ya, itu ada pertanyaan dari Kak Rania di TikTok. Ya. Umur berapa nih Gus Luk? Kok bisa sekarang sampai saat ini kok bisa main IT gitu? Kadang kan untuk kita ya, kalau main IT itu karena saya mendalami dunia IT itu nggak lama sih, barusan aja. Itu 2023. Iya. Itu sudah lumayan. Iya. Barusan saya mengenalnya itu. Saya mendalaminya barusan. Karena sebelumnya di Facebook itu jaga saya penasaran kok bisa. Katanya kita upload jual di Facebook, ada kan di situ ada kalau nggak salah apa sih namanya itu juga sistem penjualan kan ada di Facebook. Itu juga nggak ada dampaknya. Kita jual di situ itu. Kayak marketplace. Marketplace itu ya betul. Dampaknya nggak ada. Karena lebih ribet di situ. Lebih enak di Meta Ads malahan. Oh gitu ya? Iya. Malah di Meta Ads mana enak. Padahal kalau Meta Ads saya juga nggak paham. Sebelumnya nggak paham. Tapi kan ada alurnya di situ yang nanti diarahkan gitu situ. Meta Ads itu. Nah, sedikit saya gali kok bisa saya mengenal Meta Ads juga dari TikTok kan gitu. Jadi kita saya manfaatkan juga di situ. Waktu itu saya masih ya 2023. Sekarang kan umur berapa? 45. Masih berapa tahun? Kalau masih muda teman-teman. Masih muda sekali. Masih muda ya. Iya. Makanya beliau dari mencoba akhirnya bisa ya Gus. Harus kita coba sesuatu yang memang itu membawa manfaat dan memberikan manfaat kepada kita. Lebih dulu kita kan kerja kan gitu di dunia traveling. Itu harus tahu betul dunia digital. Harus tahu betul. Nah, tapi nih Gus, apakah antum punya pengalaman marketing ini sebelumnya Gus? Kalau marketing saya juga dulu ya jualan-jualan kayak biasa. Jualan biasa. Ya, artinya juga saya pernah marketing tanah juga, perumahan juga, properti. Dan sekarang kenapa kok hanya satu yang saya geluti di traveling aja? Saya kira nyaman lah gitu.
pesawat nyaman gitu. Sudah nyaman gitu. bersama Catur. Catur, Travel. iya. Lebih-lebih bersama Catur Travel. Kenapa? Ya dari awal tadi kan saya cerita, satu karena saya tahu betul orangnya. Iya. Kenapa kita harus ikut travel Catur itu? Ya, itu juga ilmu bagi para jamaah dan teman. Harus tahu betul sosok yang punya travel. Travel A ini bagaimana? Dunianya bagaimana? Kan memberikan pelayanannya bagaimana? Harus kenal seperti itu. Kalau nggak kenal maka nggak sayang kan itu sama. Tak kenal maka tak sayang. Iya betul. Dan maka tak tahu gitu Gus Gitu, ya. ya. Oke Gus, jadi ini Gus selanjutnya nih Gus ya. Iya. Untuk sebaran jamaah, kalau boleh tahu nih Gus dari mana saja jamaah yang didapatkan dan mungkin yang paling jauh banget jamaah dari mana Gus Antum? Saya jamaah paling dekat mungkin kalau tetangga pun nggak ada. Ya, hanya teman-teman itu. Teman aja itu nanti ikut itu pun sebelumnya tanya-tanya dulu. Nggak gampang percaya orang itu ikut travel. Betul. Karena kan Iya. banyak isu-isu. Betul. Apalagi saat Lah saya ini. di Catur itu mengenalkan betul bagaimana pelayanan Catur. Jadi yang orang nggak kenal saya juga nggak kenal sama si jamaah. Jadi kenal banget itu sistematisnya saya kenalkan juga di awal. Ini loh Catur seperti ini, pelayanannya seperti ini. Kenapa harganya jadi seperti ini? Itu juga saya kenalkan dulu. Dan jamaah paling jauh ya itu kalau nggak salah mungkin di 2024 itu kalau saya dapat jamaah dari 2023 ya nggak salah ini. Dari Kalimantan Tengah, Sangatta. Oh, dari kan Sangatta itu kan kota Kalimantannya paling pojok, paling pojok, paling iya, dalam ya. paling dalam Sangatta. Terus saya ada jamaah dari Sulawesi Tengah, meliputi Poso, meliputi Lombok, Inggih. meliputi wilayah Sulawesi Tengah. Ada yang terbaru dari Maluku. Kalau wilayah sana, kalau wilayah barat dari Jakarta ada, dari Bandung ada. Kenapa saya bisa kenal jamaah-jamaah yang jauh-jauh dan mereka percaya? Ya karena saya punya prinsip, kalau kita betul-betul memberikan sebuah informasi yang betul-betul terpercaya, maka orang itu percaya meskipun awalnya dari dunia maya. Iya. Dunia maya kan itu kan. Betul, Orang betul. kan apa sih ini? Apa betul seperti ini? Kan orang harus gali juga. Nah, loh, kenapa bisa jamaah dari Kalimantan Tengah, dari Sangatta percaya ikut sampai berangkatnya statusnya dari Surabaya juga mau? Ya karena informasi saya berikan kepada mereka pada beliau jamaah itu saya berikan secara update dan betul-betul fakta apa adanya kan gitu. Selalu dikasih informasi terus. Betul. Ya, Gus, ya. Saya suruh tanya apa yang jadi permasalahan. Nah, rasa penasaran jadi sampai jamaah itu percaya kepada saya dan Catur itu memang nggak mudah. Ya, saya tanya juga namanya siapa, dari mana, kok bisa tahu Catur dari mana. Memang awalnya dari Facebook yang tadi. Iya, iklan saya yang ngeklik iklan saya. Nah, dari mana ya? Dari iklan. Nah, terus rencana ini kan mau umroh, jadi itu kan. Umroh yang berapa hari Bapak? Nah, itu yang program 12 hari contoh kan gitu. Oke, saya kirimkan brosurnya. Itu awal. Saya kirim brosurnya. Ya. Beliau tanya kan penasaran, oh harga ini hotelnya di mana? Saya jelaskan, hotel makannya di sini, jaraknya sekian, makannya seperti ini, Madinah jaraknya sekian, makanya seperti Harus ini. menguasai Fasilitasnya betul ya, Gus, iya, ya. betul. Fasilitas seperti ini kan gitu. Baru nanti kan diserap oleh jamaah, ditampung oleh jamaah. Nah, terus rencana Bapak yang seperti apa? Oh, saya mau yang 12 hari dengan budget sekian, 28 juta. Nah, ini kan satunya dari Surabaya, iya, kantor kita waktu itu di Surabaya, sekarang kan di Gresik. Jadi saya langsung kantor kita Gresik pusat. Terus gimana kalau kita ikut Catur Travel? Ya otomatis Bapak harus
domestik juga ada tambahannya. Iya. Oh gitu ya ya. Tapi kira-kira berangkat ya? Pertanyaan pertama dari jamaah yang muncul itu, apakah berangkat? Itu semua. Apakah travel betul-betul memberangkatkan? Karena keraguan dari Keraguan, jamaah iya. itu pasti ada. Banyak travel kan gitu. Apakah betul-betul travel memberangkatkan? Kita selaku jatuh travel betul-betul memberangkatkan. Karena satu, tiket kita sudah punya. Ya. Karena kita harus memang tiketing. Nggih. Nah, tanggal sudah jelas, waktu sudah jelas kan gitu. Mau bulan berapa, tanggal berapa, hari apa, kita sudah ada schedule-nya. Betul. Maka schedule saya kirimkan. Betul. Itu kan jadi, oh iya betul ini. Diceklah oleh jamaah. Boleh saya cek? Boleh. Dicek. Atau seperti itu. Nah, cek. Nah, oh iya betul ada. Harganya apa? Sesuai. Apa enggak ada kenaikan? Saya jelas juga Bapak, kalaupun nanti ada kenaikan, itu kita informasikan di awal. Itu juga bukan pihak travel yang menaikkan, itu pun juga terkait dari tiket, mungkin ada kenaikan maka kita akumulasi seperti itu. Jadi kepercayaan jamaah itu karena kita betul-betul memberikan informasi secara akurat, memberikan informasi sebanyak mungkin yang ditanyakan oleh jamaah. Itu yang jadi kepercayaan jamaah muncul, sehingga jamaah itu betul-betul daftar ke kita. Bayangkan dari Kalimantan, nggak tahu ya, jauh-jauh ke Kalimantan, Gresik, daftar ke Catur Travel sampai jadi jamaah. Iya, yang dari Heran tuh Maluku nih loh Gus. Maluku. Dari Maluku terbang ke Surabaya. Nah, Kalimantan, Sulawesi Tengah. Nah itu. Nah nih Gus, karena keberangkatan umroh catur ini start Surabaya nih Gus ya. Bagaimana nih cara Gus Lukman itu teknis transportasi jamaah yang dari luar kota, bahkan luar pulau, apakah difasilitasi atau dibantu saat koordinasinya atau bagaimana nih? Nah, untuk fasilitas yang dari luar daerah ya, itu kayak umpama contoh siapa terdekat daerah Lamongan atau Jombang. Kita berikan penjelasan dulu paket yang mau dipilih kan gitu. Paket itu include-nya seperti ini, exclude-nya seperti ini kan gitu. Nah, kalau paket ini untuk keberangkatan dari daerah ke bandara itu tidak ada. Kalau daerah, maka jamaah sendiri. Kalaupun mau, kita fasilitasi. Tapi ada biaya? Ada biaya tambahan, otomatis. Dan satu lagi, lebih-lebih luar pulau. Saya terkenal kan daerah paling banyak luar pulau. Nah, kok bisa? Nah, gimana itu cara bisa sampai terbang ke sini? Nah, itu kan kadang ada jamaah yang gaptek nih Gus ya, mohon maaf, ada jamaah yang tua atau sudah lansia yang gimana nih nyari tiketnya atau gimana, terus dari sana fasilitasnya mobilnya atau gimana tuh Gus? Nah, contoh yang jamaah dari Sulawesi ya, Sulawesi Tengah, nah, itu dari fasilitas jamaah itu kan daftar dengan sesuai paket yang ada. Nah, maka beliau tanya, ini kan saltenya bukan kalau dari daerah Sulawesi Tengah kan otomatis dari Makassar. Ya, dari Makassar itu daerah jamaah sana ke Makassar aja atau ke bandara itu ada yang sampai 1 hari perjalanan. Betul, apalagi yang dari Sulawesi Tengah. Iya, itu ke bandara itu jatuh. Saya juga aduh, masa iya sih Pak? Iya Gus, ini saya dari rumah ke bandara daerah saya itu perjalanannya hampir 1 hari, 24 jam. Saya pikir-pikir juga jauh juga ya. Terus bisa nyampe ke Bandara Juanda ke surat daftar catur itu kan bagaimana? Saya juga jauhnya capek gimana. Tapi beliau bisa percaya ke catur kan gitu. Nah, itu kita berikan arahan. Kalau memang jamaah itu mau daftar dan ikut jamaah saya, dari lokasi rumah ke Bandara Makassar itu kan otomatis jamaah sendiri. Lah, yang mau ke Makassar atau bandara terdekat daerah Sulawesi itu kita tawarkan beberapa pilihan. Mau pakai domestik mandiri atau lewat kita, kan gitu.
pilihannya. Kalau mandiri otomatis ada perbedaan jadwal terbang dari lokal Makassar ke bandara. Takutnya nanti crash dengan jadwal penerbangan kita. Otomatis saya harus punya istilahnya pilihan. Jamaah ini harus nginap di Surabaya. Oh ya, biar Itu aman ya. biar Gus, ya? aman. Benar-benar. Kenapa kok enak enjoy ke jamaah itu nyantai kan gitu. Saya harus punya pilihan. Ini jamaah harus saya inapkan. Berarti ada tambahan biaya. Itu pun juga harus saya informasikan di awal. Kan gitu. Dari harga paket, saya tambahkan harga hotel, penginapan, saya tambahkan harga domestik kalaupun itu memang mau. Dan jamaah otomatis percaya semua. Percaya. Apa? Kenapa? Karena takutnya nanti kalau pilih domestik sendiri, mau pakai fasilitas terbang sendiri, itu takutnya crash dengan jadwal penerbangan. Takutnya nanti nggak jadi terbang, delay, nah kan itu mundur. Maka cara yang paling aman adalah saya berikan fasilitas ikut saya ambilkan domestik yang add-on. Add-on. Apa? Kenapa saya harus pakai add-on? Karena fasilitasnya, keuntungannya, manakala ada delay, ya, tidak ada penerbangan, gagal penerbangan di lokal Makassar itu atau pulangnya dari umroh itu ada asuransi. Oh, ada kompensasi. Iya, ada kompensasi. Nah, itu. Tapi kalau domestik sendiri jamaah pakai resiko ditanggung sendiri. Nah, itulah kepercayaan jamaah ke kita. Benar-benar. Dari situ. Langsung di-handling dari awal. Ya, ada timnya sendiri kita. Itu dengan harga yang sangat terjangkau. Otomatis kan jamaah kan cari harga juga domestik. Oh iya sekian. Ini add-on PP dari Makassar ke Surabaya sekian. Tinggal naik, tinggal tidur, berangkat umroh aman. Sudah diurus semua. Sudah diurus semua. Jadi jamaah nggak khawatir seperti itu. Nggak jauh dari Kalimantan juga seperti itu juga. Nah, gitu. Nah, nih Gus, tantangan nih Gus, tantangan ketika closing jamaah jarak jauh. Nah, setiap perjuangan pasti ada tantangannya. Yang tadi jamaah di luar pulau nih Gus. Apa tantangan terberat antum nih dalam mengclosing jamaah yang lokasinya jauh dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Tantangannya kalau jamaah kalau dari jauh-jauh itu satu ya nggak percaya, mesti itu. Ya tantangannya. Loh, ini kan catur sudah besar kan gitu. Itu kita sudah berikan informasi sekian banyak kan gitu. Terus jamaah bilang, loh ini kan dari luar daerah kita kan gitu. Tanya gitu. Dari luar daerah kita, kenapa kok bisa masuk ini? Apa bisa memberangkatkan betul? Loh, kalau catur sudah di luar daerah sudah ada. Jadi manakala jamaah itu tanya, kita sudah memberikan informasi sedetail mungkin, jamaah nggak percaya. Itu paling berat. Paling berat. Terus kedua, istilahnya ada dunia tipu-tipu lah kan gitu. Takutnya ditipu seperti inilah seperti ini kan gitu. Itu tantangannya paling besar. Takutnya ditipu. Padahal kita sudah travel paling besar gitu. Ya. Itu seperti itu. Paling berat, tidak ada kepercayaan kepada kita dan ditipu. Kita sendiri ditipu oleh jamaah. Nah itu, iya. Makanya banyak tantangan dari jamaah sendiri. Dikatakan penipu lah seperti inilah kan gitu. Ada seperti itu. Padahal itu sering Gus? Sering, sering. Mari kita informasi kita berikan sedetail mungkin kan gitu. Harga yang mahal lah, inilah paling murah ya. Saya berikan informasi kalau memang murah. Biar dulu paketnya kan gitu. Biar dulu paketnya kan gitu. Kenapa bisa mahal? Kenapa bisa murah? Itu saya jelaskan kan gitu. Rasa tidak kepercayaan jamaah itu pasti ada. Ya pasti ada.
Itu takutnya nanti nggak sesuai dengan nggak paket, nggak sesuai, hotelnya nggak sesuai, tanggalnya berubah ini. Tapi alhamdulillah lambat laun dengan semangat saya untuk memperkenalkan catur kepada jamaah-jamaah calon jamaah di luar pulau atau daerah itu tambah banyak jamaah yang calon jamaah dari luar tambah penasaran. Oh ya, catur ya memang seperti ini ya. Dengan apa alurnya? Saya berikan perkenalan lewat digital, video yang ada saya berikan. Itu kan alat buat kita itu kan. Bagi teman-teman agen juga, video yang ada yang dikemas oleh tim catur itu manfaatkan betul. Itu saya awalnya dari situ juga. Karena di situ kan kita juga menyajikan tips and trick. Betul. Informatif. Jadi nggak sebuahnya brosur aja, video. Jadi saran saya untuk teman-teman agen ya, ini titip aja ke teman-teman agen. Kenapa saya bisa jamaah yang dari luar pulau atau daerah percaya kepada saya dan catur? Karena video yang dikemas oleh tim catur itu saya berikan semua, saya kirimkan semua. Ini loh videonya, ini fakta yang seperti ini. Itu jadi bahan kita. Betul. Jadi bahan saya juga. Jadi bahan. Jadi awalnya Jamerca dari situ. Video-video saya kirimkan. Masya Allah. Nah, nih Gus, ada Kak User 10 berapa ini? Nih, mantan jamaah Gus Lukman hadir, catur travel mantap banget. Alhamdulillah. Ini Kak siapa ini? Terima kasih Kak User sudah menyapa Gus Lukman. Nggak tahu dari mana ini. Berikan fasilitas dan layanan terbaiknya, ya. Itu sesuai dengan sistem yang ada, prosedur yang ada. Visa pun kita berikan secara baik. Tiket sudah ada jadwalnya. Jadi jangan sampai nggak percaya kepada catur. Nah, kita tuh itu. semuanya sudah lengkap Sudah. gitu sih. Dari visa, tiket, hotel, itu juga sesuai dengan sesuai ya Sobat Catur. Kalau kepo itu bisa lihat di sosial media Gus bisa Lukman kita bantu maupun di Catur Travel nih Gus. Jadi harga yang kita berikan dari catur, hotel yang kita berikan, fasilitas sesuai dengan prosedur yang ada. Gitu. Betul. Nah, ini Masya Allah luar biasa sekali obrolan kita hari ini Gus G. Sobat Catur, dari kisah Gus Lukman kita belajar bahwasanya menjadi duta keluarga bahagia bukan soal lokasi, bukan soal jarak, tapi soal niat, konsistensi dan pelayanan yang sepenuh hati. Karena ketika kita membantu orang untuk menuju ke Baitullah, sesungguhnya kita sedang membuka jalan keberkahan untuk diri dan keluarga kita sendiri. Bagi Sobat Catur yang ingin menjadi bagian dari agen resmi Catur Travel atau ingin berangkat umroh bersama program-program terbaik dari Catur, silakan hubungi agen terdekat kalian semua ya, atau langsung hubungi di Catur Travel. Oke, dengan saya host Mini, mohon maaf jika ada kekurangan atau membantu acara hari ini. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.